Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, selalu bersyukur dan selalu menjaga kesehatan. Hari ini kita akan memasuki bab keempat, yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan dengan materi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah: yang pertama, siswa dapat menjelaskan kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa Barat. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan proses kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Yang pertama itu latar belakang kedatangan bangsa Barat. Kekayaan apa saja yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia? Beberapa daya tarik dan faktor pendorong bangsa Barat ke Indonesia antara lain sebagai berikut. A. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Berbagai komoditas perdagangan yang dihasilkan bangsa Indonesia itulah yang menjadi incaran bangsa-bangsa Barat. Berbagai hasil bumi Indonesia tidak hanya menjadi konsumsi bangsa-bangsa Asia, tetapi juga menjadi salah satu incaran bangsa-bangsa Barat. Misalnya cengkeh, merica, kemiri, pala, maupun rempah-rempah lainnya. Selanjutnya B. Motivasi 3G, Goal, Gospel, dan Glory. Apa yang dimaksud dengan Goal, Glory, dan Gospel? Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan. Selanjutnya glory itu bermakna kejayaan bangsa. Dan gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Selanjutnya itu C. Revolusi industri. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Sudah sangat lama bangsa-bangsa Eropa mengetahui Nusantara atau Indonesia sebagai sumber rempah-rempah, bahkan sebelum Masehi. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin.
Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Selanjutnya yang kedua itu kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Bagaimana proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Perhatikan peta rute kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Belanda adalah negara yang paling lama menjajah Indonesia. Selain Belanda, bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia pada masa penjajahan adalah Portugis, Spanyol, dan Inggris. Kalian telah mencoba menemukan rute kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Berikut ini uraian yang akan membantu memahami bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia. A. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis pada tahun 1486. Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Ya, B. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EEC atau East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EEC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Selanjutnya C. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Jayakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC. Bagaimana proses kedatangan Belanda di Indonesia? Seorang pelaut Belanda, Cornelius de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia pada tahun 1595. Armada Cornelius de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya terus menuju ke arah timur, lewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Demikianlah pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.